Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan ingat untuk selalu melaksanakan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang 9 hal yang harus dihindari bagi penderita GERD atau asam lambung naik. Ketika GERD mulai kambuh, perut terasa tak enak dan tak nyaman ya. Agar tak kerap kambuh, pasien dengan keluhan GERD harus punya pantangan makanan tertentu. Misalnya makanan pedas, makanan berlemak, hingga makanan yang mengandung asam. Selain berbagai pantangan jenis makan, kebiasaan makan penderita GERD atau asam lambung juga harus diubah. Nah, berikut ini ada beberapa kebiasaan yang harus dihindari bagi penderita GERD ya. Kebiasaan pertama yang harus dihindari bagi orang yang ingin menghindari atau mencegah penyakit asam lambung adalah makan dalam porsi yang besar. Makan dengan porsi besar akan membuat perut kita membesar. Hal ini akan meningkatkan tekanan ke atas yang merupakan katup antara esofagus dan perut kita, membuat perut menjadi mulas. Alih-alih makan besar 3 kali sehari, cobalah untuk memakan kebiasaan baru, yaitu makan 6 porsi kecil setiap hari. Ini akan sangat membantu untuk menjaga perut agar tidak terlalu kenyang dan juga akan membantu mencegah produksi asam lambung yang berlebihan. Kebiasaan buruk yang kedua yang juga harus dihindari untuk mencegah asam lambung adalah makan terlalu cepat. Ketika mengkonsumsi makanan dengan cepat dapat membuat sistem pencernaan kesulitan bekerja dan membuat penderita GERD merasakan sakit di hulu hatinya. Makanlah secara perlahan dengan meletakkan garpu atau sendok setiap usai memasukkan makanan ke mulut kita. Kunyah makanan dengan baik dan benar sebelum menelannya ya. Untuk cara mengunyah makanan adalah 2 kali hitungan sampai 20 sebelum asupan berikutnya. Jadi ada jeda 20 hitungan setiap kita memasukkan makanan ke mulut kita. Itu adalah tindakan yang bagus. Kebiasaan yang ketiga yang bisa menyebabkan asam lambung naik adalah rebahan sehabis kita mengkonsumsi makanan tertentu. Berbaring setelah makan besar atau tiduran dengan perut kenyang dapat menyebabkan isi perut menekan les lebih keras. Hal ini bisa memicu asam lambung dan makanan yang dikonsumsi kembali naik. Tunggu sekitar 2-3 jam setelah makan baru bisa kita tidur atau rebahan ya. Kebiasaan yang keempat yang juga bisa menyebabkan asam lambung naik dan ini mungkin sering kita lakukan adalah tidur dengan posisi kepala tinggi. Berbaring dengan posisi kepala sejajar, badan berpotensi menekan isi perut. Dengan kepala lebih tinggi dan dari perut, gravitasi dapat membantu mengurangi tekanan ini ya. Kebiasaan buruk yang kelima yang harus kita tinggalkan untuk mengurangi atau mencegah asam lambung naik adalah merokok. Ketika kita merokok, maka produksi air liur kita akan berkurang. Air liur ini bersifat basa sehingga dapat membantu menetralkan asam lambung kita. Kebiasaan merokok ini juga dapat meningkatkan produksi asam lambung. Ini juga dapat meningkatkan pergerakan garam empedu dari usus ke perut yang membuat asam lambung lebih berbahaya ya. Kebiasaan buruk yang keenam yang juga tidak baik untuk kesehatan secara umum dan juga bisa meningkatkan asam lambung kita adalah mengkonsumsi alkohol. Kebiasaan minum alkohol ini dapat meningkatkan jumlah asam yang diproduksi di lambung dan membuat lemah ya.
Jika kita harus minum alkohol, usahakan tidak mengkonsumsi lebih dari 250 ml minuman beralkohol setiap hari. Selanjutnya, hal yang juga harus diperhatikan ketika kita ingin mencegah penyakit asam lambung naik adalah jangan memakai baju terlalu ketat atau kencang di area perut kita. Pakaian yang pas dipakai atau kencang dikenakan di sekitar perut seperti ikat pinggang dapat menekan perut dan memaksakan makanan naik ke atas ya. Ini berakibat bisa menaikkan asam lambung di perut kita. Yang terakhir yang harus diperhatikan untuk mencegah asam lambung naik adalah kita jangan terlalu mudah stres. Perlu kita ketahui, stres ini belum terbukti kalau dapat menyebabkan sakit lambung. Namun, hal itu dapat mengarah pada perilaku yang dapat memicu sakit lambung. Selama masa stres, rutinitas terganggu dan kita mungkin tidak mengikuti rutinitas normal dalam hal makanan hingga berolahraga secara teratur. Itulah beberapa hal yang harus dihindari atau ditinggalkan untuk mencegah asam lambung naik. Asam lambung naik ini sangat berbahaya bila tidak dikendalikan, bahkan bisa mengancam nyawa kita ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya biar informasi dari channel saya sangat sederhana ini semakin bermanfaat untuk orang banyak. Sekian, terima kasih dan